Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat tarawih di malam kedua hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, yakni jalan yang beribu-ibu menuju jalan yang Islamiyah, yakni agama Islam. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah saya dengan tema istijrab. Mungkin dari jamaah ada yang belum tahu dan sebagian sudah ada yang tahu. Istijrab ini adalah kenikmatan yang bahaya yang tidak kita rasakan tapi terjadi pada kita. Istijrab adalah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui kenikmatan dan syariat yang dikerjakan. Ketika seseorang diberi kenikmatan berupa nikmat sehat, berupa nikmat hidup yang terus-menerus, panjang umur dan sebagainya, namun dengan nikmat tersebut dia semakin lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ubah, maka itu yang akan mendorong dia ke istijrab. Dari Ubah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ra'ayallahu ta'ala yu'atil 'abda minad dunya ma yuhibbu inna ma yuhibbu wa huwa mungkin ala ma'asi fa inna dzalika min istijrab." Apabila Anda melihat seseorang diberi kenikmatan dunia oleh Allah, sementara mereka masih lalai, sementara mereka masih dalam kemaksiatan, itulah istijrab yang diberikan Allah, yang diberikan oleh Allah. Dan juga dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 44, yang artinya maka ketika dia melupakan peringatan, melupakan peringatan dari Allah yang telah diberikan kepada mereka, namun kami akan membukakan pintu, yaitu pintu kesenangan, yaitu pintu yang banyak nikmatnya, dan kami akan menghukum mereka dalam secara tiba-tiba sehingga mereka terdiam dan berputus asa dalam hal kebaikan. Mungkin kita tahu bahwa orang kafir atau ahli maksiat ketika sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka malah mempunyai harta yang banyak, kesenangan hidup, sukses daripada orang yang selalu beribadah dan mendekatkan diri pada Allah. Karena bahwasanya itulah yang akan melangkah mereka pada azabnya. Dan ciri-ciri istijrab yaitu ada 4. Yang pertama, ibadah kita semakin turun, namun kesenangan semakin banyak. Dari Ibnu Athaillah berkata, "Hendaklah engkau takut jika Tuhanmu terus-menerus melimpahkan karunia, sementara engkau terus-menerus dalam melaksanakan kemaksiatan. Jangan sampai karena itu semata-mata istijrab dari Allah." Yang kedua, kita melakukan maksiat namun kesenangan semakin berlimpah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hai anak Adam, ingat dan waspadalah jika Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya." Dan ketiga, semakin pikir namun harta semakin banyak. Bila kita ketahui, sedekah itu adalah perbuatan yang disukai Allah jika kita tidak melakukan dengan ikhlas. Namun jika kita mempunyai sifat pikir, tidak pernah berinfak, sedekah, zakat dan ataupun memerlukan bantuan kepada orang lain,
namun justru harta semakin banyak. Itulah salah satu ciri istidrak. Yang keempat, jarang sakit. Imam Syafi'i pernah mengatakan setiap orang pasti pernah merasakan sakit ketika suatu ketika dalam hidupnya. Dan apabila engkau tidak pernah sakit, maka Allah di belakang. Mungkin ada yang salah dengan dirimu. Dan juga pernah diceritakan pada zaman dahulu, yaitu Fir'aun. Dia tidak pernah sakit, bahkan bersyukur dia tidak pernah, sehingga membuat dia semakin bersombong diri dan berbangga diri. Marilah kita senantiasa berkaca, apakah nikmat selama ini yang diberikan oleh Allah adalah nikmat yang benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, atau justru istidrak yang akan mendekatkan diri kita kepada azabnya. Mungkin ini saja saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi